Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah kampung kecil yang diteror sosok pocong selama 100 hari penuh. Semua bermula dari kematian seorang bandar judi adu burung yang meninggal dengan wajah mengerikan dan bangkit kembali dari kuburnya. Siapkan nyali kalian, matikan lampu, gunakan headset, dan jangan menonton sendirian. Inilah teror pocong Bang Mamat. Suara tangisan terdengar sejak subuh di ujung kampung. Rumah Bang Mamat yang biasanya ramai oleh suara burung, kini dipenuhi ratapan. Aku yang baru saja selesai sholat subuh, langsung keluar rumah ketika mendengar emak memanggil. "Ridwan, cepat ambil sarung, kita melayat ke rumah Bang Mamat," kata emak sambil mengenakan kerudung lusuhnya. Aku mengangguk pelan. Sejujurnya, aku sudah menduga hari itu akan datang. Sudah hampir 2 minggu Bang Mamat sakit keras. Setiap malam, suara cakaran tangannya terdengar sampai rumahku yang jaraknya 5 rumah. Suaranya nyaring sekali. Krik, krik, krik. Seperti kuku panjang yang diseret di dinding semen. Kadang aku sampai susah tidur karena suara itu muncul terus-menerus menjelang tengah malam. Menurut warga, Bang Mamat seperti orang keserupan. Tubuhnya kurus tinggal tulang, matanya merah. Dan setiap kali ada yang mencoba mendekat, dia akan menjerit seperti ayam aduan. "Kurung burung gue, jangan dilepas, jangan curang." Begitulah teriakannya. Padahal sudah bertahun-tahun Bang Mamat terkenal sebagai bandar adu burung paling besar di kampung kami. Orang-orang bilang uang haramnya banyak. Bahkan rumahnya yang besar itu dibangun dari hasil judi. Aku dan emak berjalan cepat menuju rumah duka. Semakin dekat, suasana makin terasa aneh. Tak ada obrolan pelayat seperti biasanya. Semua orang hanya berbisik pelan. Wajah mereka pucat. Ketika masuk ke halaman rumah, aku melihat banyak sandal berserakan. Namun tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke ruang tengah. Aku mengerinyik. "Ada apa, Ma?" tanyaku pelan. Emak tak langsung menjawab. Beliau hanya menarik tanganku agar ikut masuk. Dan saat aku melihat jenazah Bang Mamat, tubuhku langsung membeku. Mulut Bang Mamat terbuka sangat lebar, seolah sedang berteriak. Matanya melotot ke atas. Kedua tangannya menekuk seperti cakar ayam. Kulit wajahnya hitam kebiruan. Dan yang paling mengerikan, lidahnya menjulur panjang keluar. Seorang ibu di sampingku langsung menutup mulut sambil menangis. Astagfirullah. Aku menelan ludah. Baru kali itu aku melihat jenazah yang begitu menyeramkan. "Mak, kenapa semua orang seperti itu?" tanyaku lirih. Emak memandang jenazah Bang Mamat dengan wajah tegang. Bang Mamat semasa hidupnya tukang ngadu burung judi. Jadi meninggalnya seperti orang yang sedang ngadu burung, bisiknya. Aku merinding. Di dekat kepala jenazah, beberapa ustadz sedang membacakan doa. Namun suasana tetap terasa berat. Bahkan udara di ruangan itu sangat dingin. Aku melihat sesuatu yang aneh. Jari tangan Bang Mamat bergerak. Sedikit. Seperti mencakar udara. Aku langsung mundur. "Emak, tangannya gerak." Orang-orang yang mendengarku ikut panik. Salah satu ustadz mendekat. Beliau mencoba meluruskan tangan Bang Mamat. Namun baru beberapa detik,
Kerak! Tangan itu kembali menekuk seperti cakar. Semua orang menjerit. Ya Allah! Seorang bapak tua langsung keluar rumah sambil gemetar. Ada pula ibu-ibu yang menangis ketakutan. Aku melihat keringat bercucuran di wajah Ustadz itu. Cepat siapkan kain kafan, katanya tegas. Proses memandikan jenazah berlangsung sangat sulit. 3 orang laki-laki dewasa bahkan sampai kewalahan menahan tubuh Bang Mamat. Karena setiap kali tangannya diluruskan, tubuh itu kembali menegang. Mulutnya tetap terbuka, matanya tak mau tertutup. Seolah ada sesuatu yang membuatnya menolak mati. Salah satu warga mulai berbisik. Ini pasti azab. Dari dulu gue bilang jangan main judi terus. Kasihan keluarganya. Namun, yang paling menyeramkan terjadi ketika jenazah mulai dikafani. Baru saja kain dililitkan, tangan kanan Bang Mamat tiba-tiba terangkat keluar dari kain kafan. Brak! Seorang pemuda yang mengikat tali langsung jatuh terduduk. Dia gerak! Demi Allah dia gerak! Teriaknya. Orang-orang semakin ketakutan. Ustadz kembali membaca ayat-ayat suci dengan suara lebih keras. Tetapi tangan itu terus bergerak, seperti orang yang sedang meminta dilepaskan. Akhirnya setelah berkali-kali diikat, jenazah berhasil dikafani. Namun wajah Bang Mamat tetap mengerikan. Mulutnya masih menganga. Dan dari sela kain kafan, terdengar suara lirih. Seperti suara orang sesak nafas. Aku langsung memegang tangan emak erat-erat. Mak, aku takut. Jangan lihat terus, bisik emak. Menjelang zuhur, jenazah dibawa ke pemakaman. Tidak seperti pemakaman biasanya, semua orang ingin cepat selesai. Tak ada yang mau berdiri dekat liang kubur. Bahkan beberapa pemuda menolak turun ke dalam makam. Langit siang itu mendadak mendung. Angin dingin bertiup pelan. Ketika jenazah Bang Mamat diturunkan, terdengar suara dari dalam kafan. Tolong! Semua orang langsung terdiam. Aku melihat wajah para ustadz pucat. Cepat timbun! Teriak seseorang. Tanah langsung dilempar bertubi-tubi. Tak ada yang berani menoleh lagi. Bahkan setelah doa selesai, warga langsung pulang tanpa banyak bicara. Namun tak seorang pun menyangka, malam pertama setelah kematian Bang Mamat akan menjadi awal teror paling mengerikan di kampung kami. Malam itu rumah Bang Mamat dipenuhi warga. Tahlilan hari pertama dimulai selepas Isya. Aku sebenarnya malas datang. Sejak siang tadi bulu kuduku terus berdiri. Bayangan wajah Bang Mamat tak mau hilang dari pikiranku. Namun, emak memaksaku ikut. Jangan takut, kita cuma baca doa, katanya. Aku akhirnya menurut. Di ruang tamu rumah Bang Mamat, tikar sudah digelar. Lelaki dewasa duduk melingkar sambil memegang buku Yasin. Lampu rumah tampak redup, padahal semua lampu menyala. Anehnya udara di rumah itu sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada malam biasanya. Aku duduk dekat pintu. Entah kenapa aku merasa tidak nyaman. Di luar rumah terdengar suara anjing melolong panjang. Au! Au! Beberapa warga saling pandang. Anjing dari tadi begitu terus, bisik seorang bapak. Tahlilan pun dimulai. Suara bacaan Yasin menggema pelan. Namun baru beberapa menit, krek, krek, krek. Aku menegang. Suara itu, suara cakaran yang selama ini terdengar dari rumah Bang Mamat, kini terdengar lagi. Padahal pemilik rumah sudah mati. Aku melihat beberapa warga mulai gelisah. Suara cakaran itu terdengar dari luar rumah, seperti kuku yang menyeret di tembok. Kerah, kerah. Semakin lama semakin dekat. Bacaan Yasin mulai tidak beraturan. Beberapa orang melirik ke arah pintu. Lalu, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu depan.
Semua langsung diam. Tak ada yang berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Perlahan salah satu warga mendekati pintu. "Siapa?" tanyanya gemetar. Tak ada jawaban. Namun kemudian terdengar suara lirih. "Tolong, lepaskan ikatan." Suasana langsung berubah mencekam. Aku merasakan jantungku seperti berhenti. Suara itu berat, parau, dan sangat mirip suara Bang Mamat saat meninggal. "Gue gak bisa napas." Seorang ibu langsung pingsan. Orang-orang mundur ketakutan. Lelaki yang berdiri dekat pintu gemetar hebat. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu perlahan. Krih. Dan saat pintu terbuka, semua orang menjerit. Di depan rumah berdiri pocong. Tubuhnya penuh tanah merah. Kain kafannya basah dan kotor. Mulutnya menganga, matanya melotot. Sama persis seperti wajah Bang Mamat saat meninggal. Dan kedua tangannya bergerak-gerak di balik kain kafan. "Tolong, buka talinya." Pocong itu melompat pelan mendekati pintu. Brak! Pintu langsung ditutup. Orang-orang panik. Ada yang membaca ayat kursi. Ada yang menangis. Ada pula yang langsung kabur lewat pintu belakang. Aku memeluk emak sambil gemetar. Dari luar terdengar suara lompatan. Buk, buk, buk. Seperti sesuatu melompat mengelilingi rumah. "Lepaskan tali gue. Panas. Napas gue sesak." Suara itu semakin dekat. Tiba-tiba, jendela brak. Kaca jendela pecah. Tanah merah berhamburan masuk. Dan sesaat aku melihat wajah pocong Bang Mamat di balik jendela. Matanya menatap tepat ke arahku. "Ah!" Aku menjerit. Semua orang langsung membaca doa keras-keras. Namun suara tangisan pocong itu malah semakin nyaring. "Wah! Wah!" Suara itu seperti orang yang tersiksa. Tiba-tiba lampu rumah mati. Gelap total. Jeritan langsung memenuhi rumah. Aku hanya bisa mendengar suara orang berlarian. Lalu, buk! Sesuatu jatuh tepat di tengah ruang tamu. Ketika lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, semua orang membeku. Di tengah ruangan ada jejak tanah merah, panjang, seperti bekas tubuh pocong yang menyeret diri. Dan di dinding rumah muncul cakaran panjang. Krek! Suara itu terdengar sekali lagi, lalu hening. Malam itu tahlilan bubar lebih cepat. Tak ada satupun warga yang berani tinggal lama. Dan sejak malam pertama itu, teror pocong Bang Mamat dimulai. Sejak malam tahlilan pertama, kampung kami berubah mencekam. Setiap malam selalu ada yang melihat pocong Bang Mamat. Kadang di dekat musola, kadang di pinggir sawah. Kadang berdiri diam di bawah pohon mangga dekat kuburan. Namun yang paling sering, pocong itu muncul di depan rumahnya sendiri, sambil terus berkata, "Lepaskan tali gue." Warga mulai takut keluar malam. Anak-anak dilarang bermain selepas maghrib. Bahkan suara azan Isya kini terdengar lebih sepi. Aku sendiri mengalami kejadian mengerikan 3 hari setelah pemakaman. Malam itu aku sedang membeli kopi di dekat gang. Jalan kampung sudah sepi, lampu jalan redup. Saat berjalan pulang, aku mendengar suara lompatan dari belakang. Buk, buk, buk. Awalnya kupikir anak-anak iseng, namun suara itu terus mengikuti. Semakin dekat, aku memberanikan diri menoleh dan tubuhku langsung lemas. Di belakangku, ada pocong berdiri, tubuhnya miring, kain kafannya penuh lumpur, dan matanya melotot tajam. "Ridwan." Suara itu pelan, serak. Aku langsung lari sekencang mungkin, namun suara lompatan itu tetap mengejar. Buk. 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 Aku hampir menangis ketakutan. Sampai akhirnya terdengar suara azan dari musola, dan seketika suara lompatan itu hilang.
Aku pulang dengan tubuh gemetar. Emak langsung membacakan doa ketika melihat wajahku pucat. "Dia mulai ganggu orang kampung," kata emak pelan. Keesokan harinya, kabar makin menyebar. Pak RT mengumpulkan warga. "Kita harus panggil ustadz yang lebih paham," katanya. "Ini bukan gangguan biasa." Semua warga mengangguk setuju, karena teror itu makin parah. Ada ibu-ibu yang melihat pocong berdiri di dapur. Ada anak kecil yang demam tinggi setelah melihat sosok putih di jendela. Bahkan seorang pemuda bernama Denny ditemukan pingsan dekat kuburan. Saat sadar, ia terus menangis. Dia minta talinya dibuka, katanya ketakutan. Hari demi hari berlalu, namun penampakan pocong Bang Mamat tak berhenti. Bahkan sampai hari ke-40. Malam itu hujan deras mengguyur kampung. Aku sedang membantu emak menutup jendela ketika terdengar suara dari atap. Duk. 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 Seperti ada sesuatu melompat di atas rumah. Aku dan emak saling pandang. Lalu terdengar suara serak. "Panas. Tolong." Aku langsung membaca ayat kursi. Namun suara itu berubah menjadi tangisan panjang. Wah. Tiba-tiba, plafon rumah retak. Tanah merah jatuh dari atas. Dan sesaat aku melihat wajah pucat Bang Mamat menempel di lubang plafon. Matanya merah, mulutnya terbuka lebar. Aku menjerit keras. Emak langsung menarikku keluar rumah. Malam itu kami mengungsi ke rumah paman. Keesokan paginya, warga menemukan bekas tanah merah di atas genting rumah tuh. Orang-orang makin yakin, pocong Bang Mamat benar-benar meneror kampung. Tak sedikit warga yang mulai sakit. Setiap malam terdengar suara cakaran di tembok rumah-rumah warga. Krek. Krek. Suara yang sama seperti sebelum Bang Mamat meninggal. Dan yang paling mengerikan, pada malam hari ke-100 kurang 2 hari, kuburan Bang Mamat ditemukan terbuka sedikit. Tanahnya berantakan, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam. Pagi itu, seluruh warga berkumpul di pemakaman. Kuburan Bang Mamat benar-benar rusak. Tanah merah berserakan. Bambu penanda makam roboh. Dan dari sela tanah, tercium bau busuk menyengat. Beberapa warga langsung muntah. Pak RT tampak pucat. "Ini harus dibongkar," katanya. Namun tak ada yang berani mendekat. Akhirnya, seorang ustadz dari luar kampung didatangkan. Namanya Ustadz Harun. Beliau terkenal sering menangani gangguan gaib. Saat tiba di pemakaman, Ustadz Harun langsung terdiam lama. Beliau memejamkan mata, lalu membaca doa pelan. Angin mendadak bertiup kencang. Daun-daun berguguran. "Dia belum tenang," kata Ustadz Harun. Warga saling pandang ketakutan. "Kenapa Ustadz?" tanya Pak RT. Ustadz Harun menatap makam itu tajam. Ada yang salah saat pemakaman. Tubuhku langsung merinding. Makam mulai dibongkar perlahan. Beberapa pemuda menggali dengan tangan gemetar. Semakin dalam, bau busuk makin kuat. Lalu, cangkul mengenai sesuatu. Kain kafan putih mulai terlihat. Dan saat jenazah Bang Mamat diangkat, semua orang menjerit. Kafan Bang Mamat penuh tanah. Namun yang paling mengerikan, tali pocongnya masih terikat. Tali di kepala, tali di kaki, dan tali di leher. Belum dibuka sama sekali. Beberapa warga langsung menangis ketakutan. "Ya Allah!" Ustadz Harun mengangguk pelan. Itu sebabnya dia terus datang. Pak RT gemetar. Tapi waktu itu semua panik Ustadz. Karena ketakutan, kalian lupa membuka tali pocong sebelum menutup makam. Aku melihat wajah semua warga berubah pucat. Ustadz Harun kemudian duduk dekat jenazah.
beliau mulai membaca ayat suci. Namun, tiba-tiba jenazah Bang Mamat bergerak. Kepalanya miring pelan, mulutnya terbuka, dan suara serak keluar dari dalam kafan. Sesak! Beberapa warga langsung lari meninggalkan makam. Aku sendiri hampir jatuh karena ketakutan. Namun, Ustadz Harun tetap tenang. Beliau memegang tali pocong Bang Mamat, lalu membukanya satu persatu. Saat tali kepala dibuka, angin bertiup sangat kencang. Saat tali kaki dilepas, terdengar suara tangisan dari arah pohon bambu. Dan ketika tali terakhir dibuka, tiba-tiba suara itu terdengar jelas. Alhamdulillah. Semua orang terdiam. Bersamaan dengan itu, wajah Bang Mamat yang sejak awal menyeramkan perlahan berubah. Mulutnya menutup, matanya tak lagi melotot. Tubuhnya mulai tenang. Bahkan bau busuk perlahan hilang. Beberapa warga menangis haru. Ustadz Harun menatap kami satu persatu. Jangan pernah meremehkan pengurusan jenazah, katanya tegas. Dan jangan mencari harta dengan jalan haram. Semua akan dipertanggungjawabkan. Warga hanya tertunduk. Jenazah Bang Mamat kemudian dikafani ulang. Kali ini prosesnya jauh lebih tenang. Tak ada gerakan aneh, tak ada suara menyeramkan. Namun, sebelum makam ditutup kembali, aku melihat sesuatu. Seperti bayangan putih berdiri di belakang pohon. Sesaat, bayangan itu menatap ke arah kami, lalu perlahan menghilang. Dan sejak hari itu, teror pocong Bang Mamat akhirnya berhenti. Meski teror sudah berhenti, kampung kami tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Rumah Bang Mamat kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Rumput liar mulai tumbuh di halaman. Kandang burungnya berkarat. Dan setiap malam Jumat, warga masih mendengar suara burung berkokok dari rumah itu. Padahal, semua burung milik Bang Mamat sudah dijual keluarganya. Aku mencoba melupakan semua kejadian itu. Namun satu malam, aku mengalami sesuatu yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Hari itu, tepat malam ke-100 setelah kematian Bang Mamat. Warga mengadakan doa bersama di musola. Ustadz Harun juga datang kembali. Suasana malam terasa sangat dingin. Langit mendung. Angin bertiup pelan melewati pohon bambu dekat kuburan. Setelah doa selesai, aku berjalan pulang sendirian. Gang kampung sudah sepi. Lampu jalan berkedip-kedip. Saat melewati rumah Bang Mamat, aku mendengar suara. Krek, krek. Suara cakaran. Aku membeku. Suara itu berasal dari dalam rumah kosong. Dengan nafas tertahan, aku menoleh ke arah jendela. Gelap, namun samar-samar, aku melihat sosok putih berdiri di dalam. Pocong. Tubuhnya diam, tak bergerak. Aku langsung mundur perlahan. Namun tiba-tiba, sosok itu melompat mendekati jendela. Buh! Wajah Bang Mamat muncul tepat di balik kaca. Matanya merah, mulutnya terbuka. Aku hampir berteriak. Tetapi anehnya, kali ini wajahnya tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Matanya terlihat sedih, sangat sedih. Lalu terdengar suara pelan. Jangan ikut jalan gue. Aku terdiam. Jangan cari uang haram. Angin dingin berembus, dan perlahan sosok itu menghilang bersamaan dengan suara azan dari musola. Aku berdiri terpaku cukup lama. Tubuhku gemetar. Namun entah kenapa, aku merasa Bang Mamat benar-benar pergi malam itu. Keesokan harinya,
rumah kosong Bang Mamat terbakar kecil di bagian kandang burung. Anehnya, api padam sendiri. Dan setelah kejadian itu, tak ada lagi penampakan pocong, tak ada lagi suara cakaran, tak ada lagi tangisan malam. Namun, warga kampung tetap mengingat kisah mengerikan itu, tentang seorang bandar judi adu burung yang meninggal dengan wajah mengerikan, yang bangkit dari kubur karena tali pocongnya belum dilepas, dan yang meneror kampung selama 100 hari. Kini, setiap kali melewati kuburan Bang Mamat, aku selalu teringat pesan terakhirnya, bahwa semua perbuatan manusia, cepat atau lambat, akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan kadang, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Begitulah kisah mengerikan tentang teror pocong Bang Mamat. Kadang manusia terlalu sibuk mengejar uang hingga lupa bahwa semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa pengurusan jenazah bukan hal yang boleh disepelekan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Dan ingat, tidak semua yang mati benar-benar pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.